You beat all of your opponents at what they do best. You knocked out Volk, you submitted Charles Oliveira, you submitted Dustin Poirier, you now submitted another jiu-jitsu practitioner. Is this an intentional part of the game plan? Just one word. It's called best fighter in the world. That's it. Tahun 2026 merupakan tahun yang super gila dalam dunia MMA, di mana terjadi banyak sekali kejutan pada laga perebutan sabuk. Di akhir tahun 2025, kita memiliki juara UFC yang digadang-gadang akan sangat dominan menjalani karir di tahun 2026. Pada saat itu, status raja pound for pound UFC diperebutkan oleh nama-nama hebat yang saya sebut sebagai The Big Four of UFC, yaitu Islam Makhachev, Ilia Topuria, Khamzat Chimaev, dan Alex Pereira. Dan hanya dalam rentang 1 bulan, yaitu bulan Mei dan Juni, peta perebutan tahta pound for pound UFC sudah sangat berubah. Saya rasa tidak ada satupun pandit atau pengamat UFC yang memprediksi hal ini akan terjadi, yaitu 3 dari 4 nama itu sudah hilang dari pembicaraan pound for pound, dan hanya menyisakan 1 nama saja yang masih berdiri di puncak dan akan mempertahankan tahtanya di title defense pertamanya di kelas baru. Nama itu tentu saja adalah Islam Makhachev. Would you box a kangaroo, and if so, who would? I'm gonna beat kangaroo for sure. I know kangaroo have good striking, but nobody check the grappling. Yeah. Selamat datang kembali di segmen Discourse, di mana dalam konten kali ini kita akan membahas tentang gilanya dinamika yang terjadi dalam UFC. Saya belum merisetnya, tapi tebakan saya, tahun 2026 sejauh ini adalah tahun di mana orang yang main judai di UFC banyak kehilangan uangnya. Petarung yang digadang-gadang akan mempertahankan sabuknya ternyata kalah dan berada di odds yang hebat. Sang serigala asal Chechnya yaitu Khamzat Chimaev yang digadang-gadang akan tak terkalahkan karena gulatnya sangat dominan, ternyata ditaklukkan oleh gangster asal Amerika Serikat yaitu Sean Strickland. Siapa yang menyangka bahwa Khamzat yang tampil dengan kardio hebat pada saat melawan Dricus du Plessis ternyata kehabisan bensin di ronde 2 dan memaksanya beradu striking dengan Strickland, yang tentu saja Khamzat menjadi makanan jab untuk Strickland. Alex Pereira yang dikenal dengan aura dahsyatnya juga digadang-gadang akan mengalahkan Skrilgan, ternyata harus kembali diingatkan bahwa pembagian kelas berat di UFC dibuat bukan tanpa alasan. Alex memang tampil sangar, tapi jelas proses bulkingnya tidak berjalan mulus, di mana kita bisa melihat dengan jelas bahwa Alex tampil jauh lebih lamban dibanding biasanya. Sedangkan Ciryl Gane sudah sedari awal berkarir di kelas berat dengan leluasa mengitari oktagon dan mencicil Alex hingga sebuah setup takedown kemudian dilanjutkan dengan jab telak mampu menjatuhkan Pereira. Memang untuk bulking kelas berat bukanlah hal mudah karena Jon Jones saja perlu waktu lebih dari 2 tahun untuk melakukannya. Kemudian yang paling mengejutkan dibandingkan 2 hal itu adalah kekalahan Ilia Topuria atas Justin Gaethje 1 minggu lalu. Bisa dibilang hampir tak ada yang memprediksi bahwa Justin akan menang. Bukan karena skill Justin yang kurang, tapi murni usia Justin yang sudah melewati masa primanya sebagai petarung kelas ringan. Karena usia prima di kelas ringan biasanya terjadi di rentang usia 29 hingga 35 tahun. Apalagi lawan yang dihadapinya adalah petarung yang banyak orang dianggap sebagai petarung terbaik di generasi baru MMA, dan generasi baru dianggap lebih baik dari generasi lama. Karena generasi baru bisa belajar dari generasi lama untuk kemudian dikembangkan lagi tekniknya. Dan yang membuat nama Justin semakin tenggelam dari bandar judai adalah status Ilia Topuria yang berada dalam 3 kemenangan KO legendaris dan menduduki posisi ranking 2 pound for pound UFC. Bahkan tak sedikit dari fighter dan media berpikir
bahwa Ilia Topuria lah yang menjadi raja pound for pound UFC karena mereka menganggap posisi Islam Makhachev dan Topuria satu level. Tapi ternyata Topuria justru ditabrak oleh truk yang bernama Justin Gaethje berkali-kali, sehingga membuatnya mengalami patah tulang di bagian kedua orbit mata dan hidung, yang saat ini memaksanya untuk istirahat total selama 6 bulan penuh. Yang lebih parah dari itu adalah kejatuhan mentalnya, di mana ia yang dikenal sebagai fighter dengan tingkat kepercayaan diri tertinggi di UFC harus dibuat jatuh, dan kita tidak akan tahu apakah mentalnya tersebut akan kembali sama atau tidak. Hasil ini juga membuat wacana dream fight Ilia Topuria versus Islam Makhachev menjadi pupus, karena saat ini publik MMA selain fans garis peras Topuria sepakat bahwa Topuria hanya akan menjadi makanan bagi Islam Makhachev di kelas welter. Dan saat ini untuk sementara tidak ada perdebatan dan persaingan dalam puncak pound for pound UFC, di mana Islam Makhachev adalah pria terakhir yang akan mencoba mempertahankan marwah pound for pound. Islam Makhachev. Dude goes up one weight class, goes up to 170. He was the 55-pound most dominant champion ever, most title defenses at 55 ever. Just dominates at 170. Like every round. People are saying it's boring, but listen, man, it's boring if you're a casual. The fact that he was able to do it every round, it was a little frustrating because you wanted Jack to try to adjust, but he couldn't, man. Islam shut his game down right away. He low kicked front leg real quick, had him limping real quick. Like within the first round, he had hit it 3 or 4 times bad. Islam Makhachev sendiri akan melakoni partai pertahanan sabuk kelas welter di bulan Agustus. Yaps, hampir semua fans sebelumnya sepakat bahwa Makhachev akan mampu melawan siapapun kontender di kelas welter. Namun ketika 3 petarung elit pound for pound UFC secara bergantian dikalahkan oleh lawan-lawan yang tidak masuk jajaran ranking pound for pound, publik menjadi was-was dan ragu. Apakah ranking pound for pound UFC itu hanya bualan para media saja? Apalagi berbeda dari Khamzat dan Topuria yang secara data di atas kertas seharusnya melawan lawan yang lebih mudah, lawan Makhachev kali ini akan lebih sulit. Ian Machado Gary adalah petarung yang sangat tidak bisa diremehkan. Ia berhasil mengalahkan Carlos Prates dalam kondisi short notice, mengubur hype Michael Venom Page, dan mengalahkan Belal Muhammad. Satu-satunya yang pernah mengalahkannya adalah petarung tak terkalahkan asal Kazakhstan, yaitu Shavkat Rakhmonov, yang meskipun Gary kalah, tapi laga berjalan ketat dan Shavkat harus membayar mahal karena cedera lutut yang sangat parah akibat oblique kick Gary yang mematikan. Apalagi secara postur, Ian Gary jauh lebih tinggi dan reach-nya lebih panjang dari Makhachev, yang mana akan menjadi tantangan tersendiri bagi Makhachev untuk memotong jarak dan mendaratkan takedown. Meskipun begitu, hampir semua fans percaya bahwa secara skill set, Islam Makhachev lebih unggul atas Ian Gary. Namun yang membuat publik mulai ragu adalah timingnya, di mana saat ini Islam Makhachev dihadapkan pada tekanan untuk tak hanya mempertahankan sabuk kelas welter dan rekor win streak-nya di UFC, tapi juga pressure tentang apakah ranking pound for pound UFC itu valid atau tidak. Jika Islam Makhachev menang, maka sudah tidak ada alasan lagi untuk ragu bahwa ia adalah petarung terbaik yang ada di planet saat ini. Dan bagi saya, Islam Makhachev sudah melampaui GSP dalam jajaran The GOAT. Tapi jika Makhachev kalah, maka ranking pound for pound pasti akan dicap biasa saja oleh para fans dan semakin menegaskan bahwa tahun 2026 adalah tahun kutukan untuk para penguasa pound for pound UFC. Complete domination. Islam is huge. He's huge. He's too big for 55, and then you see him at 170. Like, how did you ever make 55? Right. Because he's so dominant at 170. That was a quick submission, though. He's got a crushing squeeze. Well, It's different, bro. It's different. Yeah. Yeah, he strangled me.
Moicano filled in last minute to fight Islam and got caught with the same choke. It's kind of like a Darce choke, but he locks it on his forearm. Yeah. He doesn't go to the bicep. I know. And the squeeze is different. He's pulling to his chest. It's not like the squeeze is completely different. Namun jujur menurut saya pribadi, terlepas dari apa yang terjadi saat ini, sangat sulit untuk tidak mengunggulkan Islam Makhachev. Alasannya sangat sederhana, bahwa secara teknis pun, para jagoan yang kalah sebelumnya memiliki alasan untuk kalah. Khamzat Chimaev memiliki masalah pada pemotongan berat badan yang mempengaruhi staminanya. Ya, itu salahnya sendiri sih yang kurang disiplin menjaga berat badan. Kemudian Alex Pereira yang terlalu terburu-buru untuk debut di kelas berat sehingga kecepatannya hilang. Dan kalau kata fans, bukan massa otot Pereira yang bertambah, tapi justru malah ukuran pantatnya. Dan Ilia Topuria memiliki masalah pada kejiwaannya sendiri, di mana ia terlalu percaya diri, bahkan sombong, sehingga meremehkan jab-jab Justin Gaethje dan berakhir mengenaskan. Sedangkan Islam Makhachev sejauh ini tidak memiliki masalah itu. Makhachev tidak memiliki masalah berat badan di kelas welter. Ia juga sudah mulai beradaptasi dengan kekuatan dan kecepatan di kelas barunya, serta Makhachev tidak sombong seperti Topuria. Dan untuk video preview pembahasan Islam Makhachev versus Ian Garry, seperti biasa akan saya buat menjelang hari pertandingan mereka. Jadi tetap pantengin terus kanal YouTube pemula ini ya. You know, we're coming to Philly. We got Islam Makhachev and Ian Garry, and you know we got a great summer slated. So I'm looking forward to it. UFC 330 in Philadelphia. That feels like a big. Is that announced? Is that known or no? Is that something that we just learned? I don't know if. Yeah, we're coming back. This is the first time we're back in Philly since like 2019, I think. I love. Demikian segmen Discourse kali ini. Bagaimana nih pendapat teman-teman? Apakah Makhachev mampu mempertahankan tahtanya, atau nasib buruk kembali menghampirinya seperti pesaing pound for pound lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.